Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahar Pranataji dari Prodi S1 Keperawatan semester 4. Saya kuliah di STIKI, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit edukasi terkait tentang prolaps uteri. Langsung saja. Yang pertama ada definisi. Prolaps uteri adalah suatu kondisi ketika otot dasar dan jaringan ikat ligamen dari pelvis melemah dan meregang sehingga tidak bisa menyangga rahim. Akibatnya, rahim menjadi turun atau menonjol ke vagina. Menurut Herdon, J. Hartline 2016 tentang prolaps uteri. Lanjut ke etiologi. Yang pertama, otot dasar panggul yang lemah karena kerusakan dasar panggul pada partus atau karena usia lanjut. Yang kedua, menopause. Hormon estrogen telah berkurang sehingga otot dasar panggul menjadi atrofi dan melemah. Yang ketiga, tekanan abdominal yang meninggi karena ascites, tumor, batuk kronis atau mengejang. Yang keempat, partus yang terjadi berulang dan terlampau sering. Yang kelima, partus dengan penyulit. Yang keenam, tarikan pada janin sedang pembukaan belum lengkap. Adapun di sini jenis-jenis prolaps uteri. Yang pertama, kantung kemih atau sistokel. Kantung kemih menciptakan gelembung di dinding vagina depan. Yang kedua, rektum atau usus besar, rektokel. Ujung usus besar disebut rektum, menggelembung menembus dinding belakang vagina, dan hal ini juga memungkinkan rektum lepas dari anus. Yang ketiga, usus kecil, enterokel. Sebagian usus kecil mungkin tergelincir ke bawah di antara rektum dan dinding belakang vagina. Yang keempat, uretra atau uretrokel. Uretra adalah saluran yang membawa air kemih dari batu kemih, mendorong menembus bagian depan dinding vagina. Lanjut ke penyebab dan yang dapat menimbulkan prolaps uteri. Yang pertama, batuk kronis atau luka akibat konstipasi. Yang kedua, kekurangan kolagen. Yang ketiga, kelemahan kongenital otot pelvic floor, ligamen dan fascia. Yang keempat, menopause. Jaringan penyangga menjadi semakin lemah dengan bertambahnya usia dan menopause. Yang keempat, obesitas, fibroid besar, tumor atau pembedahan pelvis sebelum. Yang keenam, ada kerja fisik melelahkan atau mengangkat beban berat. Dan di sini ada tanda dan gejala yang ditimbulkan antara lain. Yang pertama, merasakan seakan terjadi penarikan di bawah bagian perut dan pelvis. Yang kedua, merasa seakan terjadi pembengkakan di bagian vagina atau benjolan di luar vagina. Yang ketiga, sakit punggung yang berlangsung sepanjang hari. Yang keempat, sulit atau tidak dapat melakukan hubungan seksual. Hal ini dapat menyebabkan kegelisahan atau depresi. Yang kelima, sulit untuk buang air kecil atau buang air besar. Yang keenam, sulit berjalan atau duduk. Dan yang terakhir, pendarahan atau keluar cairan dari vagina. Penanganan dan terapi pada prolaps uteri. Terapi yang melalui pembedahan mungkin diperlukan untuk mengangkat kembali organ yang prolaps ke dalam tempatnya. Yang pertama, perbaikan anterior sistokel, prolaps kantung kemih, juga disebut kolporapi. Yang kedua, perbaikan posterior rektokel atau enterokel, juga disebut kolpoperioneuroterapi. Yang ketiga, histerektomi vagina untuk mengangkat uterus atau rahim melalui vagina dan memperbaiki vagina. Yang keempat, pembedahan fold prolaps untuk menjaga vagina fold. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan salah penjelasan. Mungkin yang sedikit ini ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.